aja, Mas. Gitu. Oke, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik. Semoga sehat ya. Saya ngatur nafas dulu ya. Baik, kita lanjut saja ya. Kita mulai adik-adik, karena tadi saya yakin sudah menunggu. Eh, saya langsung share screen saja ya. Sebentar. Sudah terlihat dan terbaca ya, adik-adik ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Adik-adik di pertemuan kita ada dua pertemuan ya. Ini pertemuan pertama, sinkronus satu. Nanti kita akan ketemu lagi di sinkronus kedua. Sinkronus kedua itu hari Kamis gitu ya, hampir hari Kamis besok. Dan adik-adik di dua pertemuan ini eh, terutama dimulai dari hari pertama ini nanti akan menjadi bekal adik-adik untuk agenda 2, 3, dan terutama agenda 4 gitu ya. Karena nanti ada hal-hal fundamental yang perlu adik-adik lakukan gitu. Dan itu apa namanya berdampak terhadap pengerjaan tugas ya. Saya mulai dari sini saja, adik-adik. Jadi ini nanti rangkaian aktivitas yang akan kita lakukan ya. Jadi ada persepsi, perkenalan nggak usah, mumpung kemarin sudah Dika ya kita ya, angkatan 21 ini. Kemudian nanti ada sedikit kita akan review materi ya, tapi saya tidak akan menyampaikan materi ya. Materi harus sudah adik-adik pelajari dan adik-adik harus sudah paham karena kemarin sudah ikut emosi. Nah, waktu terbanyak kita nanti ini membahas dan saya memberikan penjelasan dan pembekalan untuk adik-adik nanti mengerjakan tugas. Ada tugas kelompok, ada tugas individu gitu ya. Nah, ini informasi berikutnya, adik-adik ya. Ini adik-adik saat ini mengikuti pelatihan yang kurikulumnya itu yang atas ini. Jadi nanti adik-adik akan berkesempatan mengikuti dua pola pelatihan gitu ya. Pelatihan untuk pembentukan karakter itu Latsar CPNS dan nanti adik-adik akan mengikuti pelatihan kalau sudah jadi PNS itu untuk menguatkan untuk meningkatkan kompetensi adik-adik sesuai dengan bidang tugasnya ya itu besok itu. Kalau yang sekarang ini isi kurikulum untuk pelatihan yang adik-adik ikuti yang tujuannya untuk pembentukan karakter itu terbagi menjadi 4 agenda ya. Agenda 1, 2, 3, 4. Nah, kita saat ini itu ada di agenda 1 itu ya adik-adik ya, yaitu fokus pada menguatkan sikap perilaku adik-adik untuk siap melakukan aksi bela negara. Maka materi-materi atau pelatihannya ini dibagi 3 gitu ya, terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer, satu lagi kesiapsiagaan bela negara. Dari 3 poin itu nanti karena ujungnya adalah adik-adik diharapkan memiliki sikap dan perilaku bela negara, maka bekalnya adik-adik harus memiliki wawasan kebangsaan yang pas, yang tepat gitu ya. Dan dengan wawasan kebangsaan itu harapannya adik-adik bisa melakukan aksi bela negara di mana aksi bela negara itu dikerangkai atau pondasinya adalah pemahaman adik-adik terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, itu poin pentingnya di situ ya. Nah, karena kita sudah bukan lagi ada di zaman atau era 45-an gitu ya, maka wujud aksi bela negara yang adik-adik lakukan tentu tidak seperti masa lalu gitu ya. Tapi konteksnya ya konteks hari ini adik-adik ada di zaman ini gitu. Maka nanti poin 2 itu yang utama.
Adik-adik aksi bela negaranya dilaksanakan selaras dengan tugas adik-adik di tempat kerjanya. Maka nanti adik-adik perlu mencari, menemukan, mengidentifikasi di tempat tugas adik-adik itu ada problem apa, ada masalah apa. Dengan masalah-masalah itu, harapannya adik-adik bisa menemukan gitu ya, bisa mengidentifikasi supaya adik-adik memberikan apa ini intervensi. Adik-adik melakukan apa ini aksi nyata sebagai wujud kecintaan adik-adik untuk melakukan bela negara. Bela negaranya dalam wujud memberikan layanan untuk lembaga adik-adik. Nah, nanti arahnya ke sana ya. Sedangkan untuk yang 2, 3, 4 itu nanti akan ada sesi khusus. Ya, jadi poin pentingnya dari kompetensi yang perlu dimiliki oleh adik-adik dalam mengikuti Latsar ini itu ada 4 ya sesuai dengan agendanya. Nah, poin yang akan kita kuatkan di agenda 1 ini, adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Gitu ya, adik-adik ya. Maka target kita adalah adik-adik bisa tahu apa sih yang dimaksud wawasan kebangsaan, nilai bela negara, ada peristiwa apa yang lalu itu, supaya dengan begitu tumbuh apa ini semangat, motivasi gitu ya dalam diri adik-adik yang itu menjadikan adik-adik mau bergerak, mau memberi kontribusi. Ya, tidak hanya mau tapi juga mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas adik-adik sehari-hari di tugasnya masing-masing. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, supaya adik-adik nanti di dalam melaksanakan aksi bela negara itu sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing di tempat tugasnya, maka adik-adik perlu memiliki tadi wawasan kebangsaan yang pas, yang benar perspektifnya gitu ya. Kemudian apa namanya nilai-nilai apa yang melandasi wawasan tersebut dan apa yang perlu dilakukan itu kita diskusi dulu sekarang. Karena adik-adik yang lalu kan sudah ikut MOOC semua kan? Sudah lulus semua ya, pasti ya. Oke, ya baik. Coba sekarang saya pengen dengar adik-adik coba sampaikan apa sih yang adik-adik ketahui atau pahami tentang wawasan kebangsaan itu yang bagaimana? Kalau saya boleh mendengar ini. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Halo? Nggak boleh anteng-antengan ya. Ini ada panitia yang akan merekam keaktifan adik-adik ini. Yuk, kita review dulu apa yang adik-adik sudah pelajari di MOOC. Boleh raise hand atau mau langsung? Waktunya biar nggak terbuang kalau saling menunggu. Tuh, kok Di sini anteng-antengan? Bu, Heeh, boleh. di sini Pak. Yuk, Oke, silakan, oke. Mas Sesan. Ya, sedikit memberikan jadi kalau yang Mas kok racun punya toh? wawasan Mas Sesan, itu Anda di mana itu? Di ruangan apa? Mas Sesan di ruangan apa? di ruang guru, tapi sebentar ini masih ada pengumuman. Kok cek, Tapi ono setelah ini nggak ada kayaknya. kok ono suara bantering apa itu, Mas? Iya, oke. Ini udah saya udah selesai ya. Sini pengumuman suara. Mohon maaf. Jadi Coba, gini, apa terkait itu? Suaranya nggak jelas, Mas. Anda mungkin karena pakai headset juga itu, jadi suaranya nggak jelas. Heeh, coba Anda pindah dulu ya. Jadi adik-adik ya, pastikan ya, kalau ya. ikut Zoom itu tempatnya yang tidak ada suara gaduh. Ada orang nggak apa-apa, yang penting tidak ada suara yang mengganggu. Yuk, yang lain dulu. Yang tempatnya masih ramai orang, pindah ya. Yuk, silakan yang lain. Selain Mas Hasan. Mas Hasan ben golek nggon sing rada anteng sik, sing sepi. Halo, yang lain? Jangan saling menunggu. Nanti waktunya kasihan yang kelompok 3. Saya Ibu. Boleh, silakan Mbak.
Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke ya, itu moco ya. Coba sekarang kalau menurut Anda sendiri dengan perspektif Anda, seperti apa implementasinya? Eh, Nggak usah Cinta, hafalan, nggak apa-apa adik-adik, Oke. tapi Anda memahaminya gimana gitu. Itu yang penting. Gimana, Mbak? Cinta tanah air, Ibu, salah satunya. Eh, Coba gambarkan seperti apa wawasan kebangsaan dengan bahasa yang lebih bebas gitu. Ya, yang tidak terikat dengan apa, definisi atau yang ada di modul itu. Terlepas dari itu, gampangannya piye wes, bahasa versi Anda gimana gitu. Sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa bernegara itu seperti apa? Yang bagaimana dikatakan sadar berbangsa dan bernegara? Mematuhi peraturan salah satunya, Ibu. Misalkan dalam sehari-hari eh, kita dalam berlalu lintas berarti mematuhi aturan yang ada salah satunya misalkan. Oke ya, itu sudah implementasinya. Boleh yang lain, coba yang lain. Apa yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Ayo, yang lain. Mas Izin Ivan. Ibu. Oke. Oh ya, Mas Gani, Mas Oh Gani. ya, Saya Wah, sapa iki mau? baik, Mbak Mbak Grace. Kres, Bu. Mbak Grace. Mbak Grace dhisik. menurut saya wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara kita melihat dan Mm-mm. menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Kalau kita berbicara tentang nilai kebangsaan, ya salah satunya adalah persatuan dengan toleransi Hmm. antar agama. Oke, oke. Mengapa kita harus menjunjung tinggi toleransi? Mengapa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai itu, Mbak? Iya, karena di Indonesia sendiri kan ada 6 agama ya, Bu. Jadi Mm-mm. kita harus menghargai satu sama lain. Kita tahu bahwa 6 agama ini memiliki perbedaan dan ketika kita nggak menghargai satu sama lain, itu pasti Mm-mm. akan terjadi bentrok atau cekcok. Mhm. Jadi poin pentingnya di situ ya. Ya, Jadi seseorang yang dikatakan memiliki eh, apa namanya wawasan kebangsaan yang bagus itu yang bagaimana, Mbak? Kata kuncinya apa ini? toleransi menurut saya. Toleransi. Oke, Ya. baik. Mas Gani, tadi mau menyampaikan apa? Mas Goni deh ya, Mas Goni kemarin. Oke, Bu. Baik, izin, Bu. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu mungkin tata cara kita untuk bisa menghargai atau mengikuti peraturan gitu, Bu. Contohnya mungkin seperti ini, kalau di sekolah mungkin kan kita menghindari kita datang tepat waktu, mungkin seperti itu ya, Bu. Terus mungkin kita khidmat dalam mengikuti upacara bendera. Lalu mungkin kita tidak saling menghargai atau tidak melakukan bullying gitu, Bu. Tidak melakukan bullying. Oke. Mbak Husnia, saya pengen dengar pendapatnya. Kok temen suaranya? Mbak dilepas aja headsetnya coba. Headsetnya lepas aja, nggak usah pakai headset. Biasanya headsetnya malahan yang ganggu gitu. Ini Bu, sudah terdengar Bu? Headsetnya lepas aja, nggak usah pakai headset. Heeh, dilepas. Yang di itu, yang di bawah itu coba. Yang dilepas Bu. Dah. Oke, Kok memang alon? Apa volume di laptopnya yang kurang? itu Oh sudah sudah ya. sudah keras Bu. Oh bukan dilepas di sini dok, tapi ikunnya copotan. Sudah Bu. Oh sudah. Oh iya. Ya wes. Berarti wes maximize memang ya. Gimana gimana? Hmm. Kalau menurut saya salah satu implementasi wawasan kebangsaan itu dengan mencintai produk dalam negeri seperti itu Bu. Mengapa harus cinta produk dalam negeri? Ya karena eh, kalau kita mencintai produk dalam negeri kita akan bisa membangkitkan ekonomi rakyat Bu. Jadi tidak selalu bangga dengan produk luar negeri. Oke, baik. Eh, saya pengen satu lagi ya. Jadi lebih pada konsep wawasan kebangsaannya itu loh yang saya pengen belum ke implementasinya. Nah, tadi yang Anda contohkan yang diberikan itu kan cenderung ke contoh ya. Eh, yang menyampaikan konsep itu tadi baru Mbak Grace gitu. Mas Esan, wes saiki wis entuk nggon, Mas. Sudah Bu, sudah dapat. Nah, begitu kan enak, Mas ya. Mohon maaf Bu. Oke, terima kasih Bu. Mm-mm. Oke, jadi gini Bu, wawasan kebangsaan itu kalau menurut saya pribadi hematnya gini, wawasan itu kan kayak pengetahuan. Jadi untuk Hmm.
untuk kita bisa membela negara kita, bela negara, maka kita harus punya pengetahuan sejauh mana kita tahu negara kita. Nah, kita itu perlu menggalinya dan memahaminya seperti kayak keluarga. Kita membela keluarga berarti kita harus tahu keluarga kita, istri kita harus mencintai gitu. Jadi dengan konsepan itu, maka kita akan bisa menyatakan atau bisa melakukan bela negara dengan cara mengetahui dulu gitu. Kayak sekolah berarti nanti kita harus tahu sekolah itu tujuannya mau kemana. Nah, nanti ketahuan ada kendala apa. Nah, Oke. nanti kita cari solusinya. Coba Terima kasih. adik-adik dan atau ini Mas Hasan sih, Mas. Jadi wawasan kebangsaan itu lebih pada pengetahuan atau yang lain, Mas? Pengetahuan Ya, itu modal atau konsepnya? pengetahuan itu modal awalnya. Modal ya. Jadi wawasan Hmm, kebangsaan itu bukan sekedar butuh pengetahuan saja, tapi wawasan iya apa toh? Adik-adik, wawasan itu apa? Sinonimnya wawasan apa? Pengetahuan Ibu. Loh, kok pengetahuan? Ayo, coba browsing. Sinonimnya wawasan ya apa? Padanan kata atau sinonimnya wawasan? Pandangan mungkin Bu, Pandangan, Pandangan, oke. konsep, pemahaman, ya, cara pandang. Cara pandang, good. Jadi wawasan itu cara pandang atau perspektif. Gitu ya. Cara pandangnya siapa? Halo, adik-adik, cara pandangnya siapa? Cara Cara pandang pandang Cara orang pandang masyarakat Indonesia terhadap kita, bangsanya. Cara pandang kita, kita kita itu siapa? bagian se-Indonesia. dari Bangsa masyarakat Indonesia, Indonesia. gitu warga ya. Jadi Indonesia. wawasan kebangsaan itu maksudnya cara kita atau cara semua warga negara Indonesia memandang siapa yang dipandang? Negaranya bagaimana Negaranya negaranya. gitu ya, bangsanya, negaranya itu harus dipandang. Nah, cara memandangnya harus bagaimana gitu kan? Nah, maka baru di sini masuk yang disampaikan Mas Hasan tadi, ya untuk bisa memandang dengan tepat, ya kudu ngerti, harus punya pengetahuan. Memangnya sing dipandangi kaya ngopo kan gitu toh Mas Hasan ya. Indonesia itu seperti apa? Nah, baru ini masuk tadi yang dicontohkan Mbak Grace tadi. Indonesia itu plural, Bu. Indonesia itu majemuk, Bu. Salah satu contoh kemajemukannya agama yang dianut oleh warganya. Ya, kita bangsa kita, negara kita itu mengakui ada 6 agama, maka jenenge wae 6 iki ya mesti beda gitu ya. 1 sampai 6 itu pasti beda. Nah, rupanya Indonesia itu yang berbeda orang mung agamane banyak lagi dari berbagai perspektif gitu toh. Dilihat dari wilayahnya, sukunya. Nek wilayah kan ya mesti ono wonge. Orang itu pasti nanti ada budayanya, bahasanya, tradisinya, macam-macam. Nah, yang berbeda-beda itu nyata, itu faktual. Kan gitu ya adik-adik ya. Ketika itu faktual, maka kita memandang perbedaan itu harus piye, kan gitu. Betul apa tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu begitu. Jadi saya nggak butuh adik-adik apal yora gitu ya, tapi adik-adik harus punya perspektif yang begitu. Gitu toh. Jadi melihat yang berbeda dengan Anda itu sikap Anda harusnya bagaimana gitu. Nah, terus nek diwalik, apakah sikap Anda selama ini sudah seperti yang seharusnya atau malah sebaliknya gitu loh. Apakah Anda itu sudah punya perspektif yang baik gitu ya, nek versi yang disampaikan Mbak Grace tadi ya harus toleran gitu. Beda nggak apa-apa, wong beda itu sunatullah kan begitu ya. Itu sudah garis kehidupan yang maha menciptakan itu memang menciptakan tidak hanya satu ragam kan ya ora menarik nek podo kabeh. Sandal ki kiwa tok ngono ya piye le arep sandalan kan sing tengen ya ora enak. Sandal ki mesti ya kiwa karo tengen. Tapi dengan kiri kanan itu kan menjadi harmonis gitu. Tapi harmonisasi itu hanya akan terwujud jika setiap individu cara memandang perbedaan itu bukan dianggap sebagai awal perpecahan, awal perselisihan, persengketaan, tapi itu modalitas untuk kita semakin hebat. Kan gitu toh?
Sandalan kok kiwa tengen, ya kudune tengen kabeh. Ya rusak nek ngono toh. Sikile ya ora enak kabeh toh, ora nyaman toh gitu. Ya, oke, baik. Itu adik-adik ya. Dan itu kalau kita mengambil skala luas, skalanya nasional. Tapi sebenarnya tadi sudah dicontohkan yang cilik-cilik mau. Kita implementasinya bukan hanya begitu, gitu kan? Tapi kita tarik dalam kehidupan kita, gitu. Kita hidup dalam sebuah organisasi, kita hidup dalam sebuah masyarakat, kita hidup dalam sebuah keluarga. Itu ya pasti dalam skala terbatas Anda akan menemukan perbedaan, betul apa tidak? Mm-mm. Nah, perbedaannya ya bukan lagi bukan hanya beda bahasanya, beda sukunya, lebih dari itu ada gitu. Anda sekarang bertugas di tempat tugasnya sudah berapa minggu atau berapa bulan? kurang lebih 1 bulan Satu bulan ya, lebih, Bu. 1 bulan atau lebih gitu. Nah, sekarang dengan waktu sekian minggu itu, Anda sudah bisa menemukan pluralitas atau kemajemukan belum di tempat tugas? Alhamdulillah sedikitnya sudah, Bu. Sudah ya, coba apa yang Sudah. berbeda atau perbedaan apa yang Anda temukan? Ayo, contohnya apa? Perbedaan yang Anda lihat. Itu nih Anda sudah lebih dari 2 minggu, sudah lebih dari sebulan kok urung nemu perbedaan apa-apa, ya berarti Anda nggak peka itu. Apa Karakter, Bu. contohnya? Misal Contohnya mungkin perbedaan bahasa, Bu. Bahasa, wes liane bahasa. Iki perspektifnya orang mung perspektif itu toh. Mas Gani, Oke, izin Bu. Mungkin kalau dari di sini mungkin agama kali mungkin Ibu. agama liane Iya. kuwi. Perspektifnya ben sing ora mainstream ngono kuwi. Mas Hasan, apa mau kayaknya menyampaikan? mungkin kalau di sini yang saya amati biasanya kan karena adaptasi ya, jadi karakternya, Bu, karakter setiap Karakter, organisasinya good. Itu beda-beda. yang anti mainstream ya. Jadi orang mau bicara tentang kebiasaan makan, pakaian, bahasa, bukan itu toh. Yang kontekstual Anda lihat setiap hari itu juga pluralitas gitu. Tentang karakternya, apalagi. Karena nanti Anda kalau menganggap wawasan kebangsaan kimong tentang bahasa, suku, tarian, itu perspektif Anda akan terkungkung di situ. Yang ada di lingkungan Anda itu tidak akan Anda sikapi dengan konteks wawasan yang tepat tadi gitu loh. Ya, jadi bangsa itu merupakan kumpulan dari komunitas-komunitas kecil tapi dia makro gitu. Ya toh? Anda yang ada di Kebumen, Kebumen itu ya dikumpulkan dari sak keluarga, sak RT, sak RW lah itu nanti akan muncul banyak pluralitas kan begitu. Ya, apalagi selain karakter, bahasa, apa meneh? Kebiasaan mungkin ya Bu. Kebiasaan apa, Mbak? Mungkin kayak ada beberapa yang eh, rajin berangkat pagi sebelum Oke, jam 7 good. Jadi gitu Bu. kebiasaan-kebiasaan hariannya, Mm. apalagi selain itu. Nah, adik-adik, maksud saya, mengapa saya ajak dialog begini? Supaya nanti setelah ini Anda itu mau saya minta menemukan masalah gitu loh. Dan masalah itu harus dihubungkan dengan konsep wawasan kebangsaan dan aksi bela negara gitu loh. Supaya nanti perspektif Anda itu tidak terkungkung di apa yang saya sampaikan, maka ini langsung saya cari. Ayo, perspektif yang Anda bisa temukan di tempat tugas ki opo wae. Gitu ya. Dan itu nanti sudah saya sampaikan bahwa semua yang Anda lakukan itu harus dihubungkan dengan tugas Anda, gitu kan, layanan lembaga atau organisasi Anda begitu. Maka apa yang Anda temukan itu ya konteksnya harus konteks nyata gitu. Ojo dihubungkan dengan bahasa, suku ya, bukan itu karena Anda bukan sedang membahas tentang itu, tapi Anda akan mengerjakan layanan apa. Organisasi satker Anda itu memberi layanan apa kepada masyarakat. Gitu. Masyarakatnya bagaimana? Layanan itu akan diberikan secara maksimal jika seperti apa. Nah, gitu ya adik-adik ya. Maka layanan Anda, perspektif Anda tadi harus dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Kan gitu toh? Masih ingat nilai bela negara apa saja? Nek lali buka krepekane, ayo. Cinta Mbak tanah Putri. air, Heeh, ada berapa Mbak? Ada 5, Ibu. 5, oke. 5 itu apa saja? Satu tadi sudah disebut cinta tanah air, apa meneh?
Sadar Sadar. berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa bernegara, oke. Lagi Lalu rela berkorban mungkin rela berkorban untuk siapa, Mbak? untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, Kemampuan awal bela negara. kemampuan awal bela negara sudah komplit atau masih kurang? Masih ada setia pada Pancasila sebagai Oke, ideologi negara. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke ya, adik-adik itu sambil buka kerpean apa apal? Eh, buka kerpean apa apal? Sambil ngintip-ngintip, Bu. Enggak apa-apa, malah tak suruh buka kok. Hmm, Ya, buka semuanya. Coba ya. lihat, itu ada 5 ya. Iya, Nggih, Bu. 5. 5 itu ada indikator masing-masingnya enggak? Ayo, 5 itu ada indikatornya enggak? Ada Bu, Ada, Ada. Bu. Oh, ada berapa indikatornya, Mas Hasan? yang cinta tanah air ada 6 Ada 6. diantaranya. Mm-mm. Terus Oke, liane piro Mas? ada 5, Ada 5. ya. Mm-mm. Oke, Oke ya. Jadi nilai bela negaranya ada berapa tadi adik-adik? 5 ada gitu ya. 5. Terus jumlah Oke, indikator masing-masingnya berapa? 5 rata-rata Bu. Rata-rata 5 kecuali Yang satu cinta tanah air ada 6. cinta tanah air itu ada 6. Nah, maksudnya begini adik-adik. Nanti Anda ketika melaksanakan peran dan tugasnya di tempat tugasnya, aktivitas yang Anda lakukan dalam memberi layanan, dalam berkinerja, itu harus terhubung dengan 5 nilai itu sebagai implementasi, sebagai wujud Anda itu menerapkan, mengimplementasikan nilai yang mana di butir indikator yang mana. Gitu adik-adik ya, bisa dipahami ya. Nah, contohnya tadi ada yang menyebut, Bu, di tempat kami itu ada karakter yang berbeda, ada kebiasaan yang berbeda. Di antara kebiasaannya ada yang kalau datang, ada yang terlatan, ada yang sregep. Nah, itu menurut Anda dianggap masalah apa tidak? Bagi yang datangnya sok terlambat itu. Masalah kedisiplinan, Masalah, Bu. kan gitu ya. Masalahnya apa itu? Masalahnya apa itu? Kedisiplinan, tidak Ah, ah. disiplin. Tidak disiplin berarti kurang atau masih rendahnya kedisiplinan. Sopo yang belum disiplin gitu ya, karyawan, pegawai, warga di mana? Itu masalah gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika ada masalah seperti itu, ada dampaknya enggak? Heeh. Ketika apa namanya ada warga yang tidak disiplin, pegawai yang tidak disiplin, dampaknya apa? Banyak Dampaknya Bu. ke pelayanan mungkin ya, Bu, ya. Salah Pelayanan. satunya. Oke, Heeh. Pelayanan apa yang terdampak? Ayo, misalnya di sekolah, di madrasah, gitu ya. Kira-kira kalau ada guru yang tidak disiplin, ada siswa yang tidak disiplin, dampaknya apa? proses pembelajarannya terdampak Bu. Nah, jadi dampaknya bagaimana? Proses pembelajarannya gimana nanti? Kalau guru terlambat berarti Hmm? nanti anak ke jamnya berkurang secara Jamnya langsung nanti. berkurang. Iya, jadi rencana yang sudah dilakukan di awal nanti tidak Hmm? sesuai harapan, Jadi tidak sesuai dengan harapan. runningnya berjalannya pembelajaran bagaimana, Mas? Iya, proses Tidak pembelajaran jadi maksimal ya, kurang tidak maksimal. maksimal Nggih. toh. Oke, nah maka adik-adik itu nanti yang jadi masalah. Masalahnya apa? Kurang optimalnya proses pembelajaran di mana, gitu ya? Itu masalah. Jadi masalah itu adalah dampak dari suatu fenomena, gitu ya. Sebabnya apa? Kok pembelajaran tidak optimal? Oh, gurune telatan, muridnya yo ora semangat, muridnya nggak seneng pelajarane, muridnya ora seneng gurune, kan bisa begitu ya? Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah sekarang begini, andai kata itu nanti ini sekaligus adik-adik saya ajak untuk bagaimana mencari dan menemukan masalah dan bagaimana merumuskannya. Nanti adik-adik tugasnya itu. Nah sekarang begini, kaitannya dengan nilai bela negara. Kalau adik-adik melihat
ada kebiasaan seperti itu di tempat tugas adik-adik, gurunya telatan, muridnya telatan. Anda menganggap itu masalah ternyata kan? Nah, sekarang Anda sebagai warga negara yang sadar pentingnya melakukan aksi bela negara, kira-kira apa yang Anda akan lakukan itu? Ayo, Untuk aksi siswa nyata mungkin apa? langsung ditegur, Bu. Ditegur. Jadi Untuk Anda siswa. negur ya. Oh, kalau siswa, lenek koncone, Iya. guru nih, delala guru nih guru senior. Malah-malah kepala nih, piye ayo. Ayo, piye. Eh, Mengkomunikasikan dengan atasan terdekat, misalnya Waka. Mengkomunikasikan ke Waka gitu ya. Pak, itu kok Pak Kepala atau Bu Kepala kok telat Pak, mbok tulung jenengan sing ngandani gitu. Ya, ya. Nggak gitu juga, Bu. Intinya Ayo. mencurahkan apa yang jadi unek-unek, ya. Jadi yang terdekat Heeh. ke atasannya terdekat ke Waka, karena nggak mungkin Oke, langsung ke oke. kepala gitu. Heeh. Itu begitu ya. Nek wani, gitu Mas. Kuwi nek wani, lah nek sing ra wani, terus piye? Iya, Oh, ini Anda harus berpikir begitu ya, karena fenomena ini nanti mungkin akan Anda jumpai ini. Kasusnya mungkin bukan bukan tentang ketidakdisiplinan, mungkin ada kasus lain gitu. Nah, coba sekarang apa yang jelas bisa Anda lakukan untuk memberi intervensi itu, entah intervensi langsung atau nanti akan berdampak ke sana. Apa? Eh, Kira-kira? kalau Ya. kalau kalau nggak berani, Bu, berarti minimalnya saya yang harus berbuat baik gitu. Udah Oke, gitu. Stop ke situ good. sih, Bu. Gitu ya. Tapi saya Jadi nggak tahu udah. ya, jadi yang pasti Anda bisa lakukan sekurang-kurangnya apa tadi? Memberi contoh. Kitanya Memberi memberi contoh. Memberi contoh. teladan. Jadi kita sendiri yang menjadikan diri kita tidak ikut terbawa arus terlambat. Jadi ojo malah meri, kayak enak men kayak telat kayak wong telat ora telat ya tiba bayarannya podo. Ah, itu berarti Anda tidak melakukan aksi bela negara tapi Anda justru larut dalam budaya yang tidak bagus kan gitu ya. Nah, ini berharap Anda punya idealisme begitu ki ora mung nek wayah dadi peserta latsar ya. Engko begitu wis CP wis PNS katut kuwi. Nah, ini hanya contoh kalau dong guyu kalau nggak jojo ngono ya. Eh, semoga tidak gitu. Sampai nanti ono sing katut ngono eling-eling Bu Amiro ya. Dulu Bu Amiro bilang apa itu? Oke, baik. Ya, adik-adik ya. Nah, itu nanti coba sekarang misalnya begitu. Anda ketika menemukan masalah begitu, Anda memberikan intervensi dengan cara minimal Anda sendiri tidak terlambat. Nah, ketika Anda melakukan itu, sesungguhnya Anda itu sedang mengimplementasikan nilai bela negara yang mana di indikator yang mana? Tolong carikan. Wes, saiki buka, boleh. Anda berusaha untuk tidak terlambat datang ke kantor. Itu wujud nyata Anda mengimplementasikan nilai yang mana, indikator yang mana. Kalau menurut saya masuknya ke cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air yang mana? Yang indikator menjaga nama baik bangsa dan negara. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Oke, ada lagi yang menemukan yang lain. Kalau saya yang dua, Bu, sadar Dua yang berbangsa dan mana? negara, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. Oke. Karena kan ada aturannya, kita misalkan nggak boleh telat dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Jadi nomor satu nek dihubung-hubungkan ya akan sampai ke sana. Tapi nampaknya dibanding nomor satu yang lebih dekat adalah yang kedua gitu ya. Yang kedua apa tadi? Sadar, berbangsa dan bernegara, utamanya pada menjalankan hak dan kewajiban negara. Lebih pada hak apa kewajiban ini? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban gitu Kewajiban. ya. Kenapa kita menjalankan kewajiban? Ya karena kita utamanya sebagai ASN itu diikat dengan peraturan kedisiplinan kan gitu ya adik-adik ya. Oke ya. Iya. Nah, nanti gitu ya. Jadi
dalam aktivitas harian Anda itu harus dijiwai apa yang Anda lakukan adalah wujud nyata dari pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai tadi. Nah, nanti Anda dalam mengerjakan tugas juga gitu. Anda diminta untuk melakukan aksi bela negara dan aksi yang Anda lakukan itu sesungguhnya dalam rangka menerapkan nilai yang mana pada butir indikator yang mana. Gitu, bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi hubungannya begitu. Jadi wawasan kebangsaan itu bukan hanya skalanya, skala yang apa ya menurut saya mainstream banget dan terkungkung gitu. Tapi harus sudah kita tarik benang merahnya ke konteks ini apa namanya? Tugas-tugas kita, layanan-layanan yang kita berikan kepada stakeholder kita. Gitu. Oke. Pun nggih, sudah satu persepsi ya kita sekarang ya. Kalau sudah sekarang tak lanjut. Ya, saya lanjut ke nah, oke. Setelah adik-adik tadi kita diskusi dan bisa menemukan isu. Nah, itu nanti tugas adik-adik. Ya, tugas adik-adik nanti ini. Ah, ini. Sorry. Mana tadi ya? Nah, ini nanti tugasnya ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tentang detailnya, LK-nya sudah ada di BLC. Adik-adik bisa upload, bisa download nanti ya. Termasuk paparan ini juga ada di BLC. Nanti dibaca sendiri lebih lanjut. Yang belum sempat saya jelaskan bisa dibaca sendiri ya. Tugas individunya ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Diupload nanti malam ya. Tugas kelompoknya ada dua gitu ya. Eh, Dua itu maksudnya, sorry, bukan ada dua. Dua itu satu lagi nanti dikerjakan, saya lupa tadi ke kelompok satu belum saya infokan. Nanti minta tolong diinfokan ya. Tugas kelompoknya yang besok untuk pertemuan kedua dipaparkan itu adik-adik membuat video. Ini 10 orang nanti dibagi dua ya. Ada kelompok satu, kelompok A, kelompok B gitu. Kelompok A membuat video kompilasi. Kompilasi itu berarti gabungan ya. Tiap anggota nanti mencari video, terus nanti dikumpulkan oleh salah satu, dikompilasi, dadek ke MP4. Sumber videonya diambil dari mana nanti diberikan keterangan. Durasinya jangan lebih dari 5 menit. Nah, iso kurang ya, karena besok mau kita tayangkan di hari Kamis. Eh, Topiknya yang pertama tentang wawasan kebangsaan, yang kelompok kedua itu tentang bela negara. Gitu ya adik-adik ya, nanti dibuat yang menarik karena nanti akan ada penilaian. Itu. Diupload kalau yang video itu maksimal hari kedua itu Kamis besok. Kalau yang ini tugas individu itu nanti malam. Nah, gawe ini tugas kelompok ya bareng-bareng, kontribusinya dari semua anggotanya, tapi uploadnya sendiri-sendiri. Yang diupload bukan videonya tapi linknya ya. Jadi dalam bentuk link. Nah, sambil mengupload link videonya, monggo nanti mau diupload di channel YouTube-nya salah satu dulu boleh, mau disimpan di drive bersama ya boleh, tapi linknya saja. Sambil nanti adik-adik membuat ini yel-yel untuk kalau yel nanti kelompok saja ya, saat kelompok dua ini nanti yelnya satu gitu ya. Jadi yel-yel dan skenario role play. Nah, itu nanti sak kelompok nggak siji. Nah, untuk uploadnya itu sama besok pertemuan kedua. Saran saya biar ora double-double nanti gini. Satu file itu isinya ada video kelompoknya, terus nanti ada yel dan skenario. Yel dan skenario besok prakteknya di saat Anda datang ke Bali Diklat gitu. Nek videonya ditayangkan pertemuan kedua besok. Jelas nggih? Nah, nanti file itu dalam bentuk PDF ya diupload tapi diberi nama kelompok dua nama Anda gitu ya. Jadi harus ada awalan kelompok dulu gitu. Tempat uploadnya sudah ada di BLC gitu. Ngoten nggih, dipahami nggih. Nanti minta tolong yang kelompok satu diberi Mas Arsyad dikabari nggih. Saya tadi lupa. Jadi nanti yang diupload selain link YouTube dari tugas kelompok A, B masing-masing tadi itu nanti Anda sekaligus membuat yel kelompok dan skenario ya betul skenario untuk role play.
pelaksanaan eh, yel-nya dan role play-nya itu besok kalau datang ke Balikdiklat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, terus ini sudah sekarang ke analisis isu. Ya, analisis isunya itu ada 4 tahap. Pertama, adik-adik menemukan isu seperti yang tadi saya sampaikan itu ya. Jadi isunya di tempat tugas adik-adik yang terhubung dengan layanan individu adik-adik boleh, layanan lembaga atau organisasinya boleh, tapi nanti bukan penyebabnya yang adik-adik jadikan masalah, melainkan dampaknya atau akibatnya. Seperti tadi ya, dampak karena telat, maka yang terjadi adalah pembelajaran tidak optimal. Maka nanti bunyi kalimat atau statement masalah atau isunya ya belum optimalnya pembelajaran apa, mapel apa, misalnya mau fokus ke mapel ya kalau Anda guru di mana madrasahnya gitu ya. Terus setelah nanti ketemu 5 ya, jadi nggak boleh mengangkat sebab ya, misalnya kurang lengkapnya sarana prasarana itu bukan masalah itu ya, karena itu nanti jadi sebab itu. Terus nanti ditapis isu. Ditapis itu disortir. Nanti mensortirnya ada tekniknya. Setelah itu nanti dianalisis lebih lanjut juga ada tekniknya. Terakhir nanti Anda setelah ketahuan penyebabnya apa, Anda mencari gagasan yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah itu apa. Gitu. 4 ini Anda sendiri yang harus melakukan, bukan orang lain. Ya. Nah, ini nanti untuk merumuskan masalah, poin pentingnya ini ya, masalahnya di tempat kerja atau di wilayah kerja Anda, ada dampak apa, ada keluhan apa dari yang Anda layani, output layanan Anda atau layanan organisasi Anda itu seperti apa yang masih belum sesuai harapan, itu masalah ya. Rumusannya jangan kalimat narasi panjang lebar, tapi statement kalimat, satu kalimat saja. Tapi kalimatnya harus negatif, gitu ya. Satu statement kalimat negatif yang fokus, gitu ya. Apa masalahnya? Jadi belum optimalnya apa? Kurang efektifnya apa? Masih rendahnya apa? Gitu ya. Selain fokus, harus jelas lokusnya di mana, di madrasah mana, di KUA mana, di kantor Kemenak mana, gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau mau dilengkapi dengan waktu silahkan. Ingat, 3 ya, poin masalah itu yang harus muncul. Pernyataannya dengan kalimat negatif, fokus masalahnya jelas apa yang terjadi, dampaknya gitu ya, tempatnya di mana jelas. Setelah itu, adik-adik akan menapis dengan 2 teknik, APKL dan USG. APKL itu maksudnya aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Cara mensortir atau menapisnya, adik-adik nanti memberi skor. Skornya 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang diberi 5, mana yang 1, 2, 3, 4, terserah. Karena yang tahu kondisinya adik-adik sendiri. Yang penting nanti saat memberi skor, semakin masalah yang adik-adik angkat tadi banyak dibicarakan orang setiap waktu, setiap saat, di mana-mana, maka tingkat aktualnya semakin tinggi, skornya semakin tinggi. Gitu ya. Problematik, semakin ruwet, semakin rumit, semakin kompleks, skornya ya semakin tinggi. Semakin menyangkut banyak orang yang terdampak, karena kita bicara analisis dampak tadi ya, semakin banyak yang merasakan ruwetnya masalah itu, semakin yang banyak terkena masalah itu, maka kehalayakannya semakin tinggi skor yang Anda berikan. Dan nanti masalahnya Anda pertimbangkan, iki layak enggak diangkat ini. Gitu ya. Jadi kalau hanya menyinggung 1-2 orang, bersinggungan dan berdampak terhadap 1 orang, maka boleh kita katakan itu nggak terlalu layak untuk diteliti. Atau bahkan yang terkena hanya Anda sendiri. Wah, itu jadi curhat nanti ya, nggak usah curhat di sini ya. Karena ini masalahnya harus masalah yang kompleks, menyangkut banyak orang dan seterusnya. Oke ya adik-adik ya. Nah cara menapisnya nanti begini. Anda beri skor, total jumlah skornya berapa, Anda tentukan 3 peringkat tertinggi.
Kan 5 toh? Nah, ambil ranking 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 tadi, Anda kemudian analisis tapis lebih lanjut dengan USG. Ini nanti juga memberi skor. Semakin mendesak isu itu harus segera Anda atasi, maka skornya di bagian urgensi lebih tinggi, paling tinggi atau lebih tinggi. Semakin nanti berdampak, maka dikatakan itu semakin serius. Maka nanti skornya juga harus semakin tinggi. Semakin nanti dampaknya meluas, semakin masalahnya itu soyo parah, soyo nemen, nah, maka nanti skornya semakin tinggi. Nah, gitu ya, nanti diberi skor lagi sampai Anda menentukan satu yang tertinggi yang mana. Nah, satu yang tertinggi itulah yang Anda jadikan sebagai isu utama, isu terpilih, atau kita sebut sebagai core isu. Gitu ya, adik-adik ya. Setelah ketemu core isu atau masalah utama, kita analisis dengan fishbone. Fishbone itu, tadi kan kita melihat dampak nih. Kita menemukan dampak toh, masalah tadi kan dampak. Ada dampak apa, ada akibat apa. Maka dengan fishbone Anda mundur mencari tahu sebabnya. Kok ada dampak begitu? Kok ada masalah begitu? Apa yang menyebabkan? Gitu. Jadi analisis fishbone adalah untuk melihat sebab apa yang mengakibatkan masalah yang kita pilih tadi. Gitu ya. Ini yang menemukan Dr. Kaoru Ishikawa. Ya, adik-adik ya. Nah, fishbone itu modelnya begini. Ya, modelnya begini. Jadi ada kepalanya, ada tulangnya sing ning tengah gitu nggih. Terus ada tulang-tulang atau duri-duri yang menuju ke tulang ini. Ini panah ini harus ya. Harus ada tanda panah yang diarahkan ke sini. Adapun untuk eh, penyebab yang kita gunakan itu sebenarnya banyak perspektif ya. Ada machine, method, material, ada menggunakan produk, price, place, promotion, macam-macam. Tapi kali ini kita menggunakan sebentar, saya stop share dulu. Adik-adik tak tunjukkan. Mana ya? Nah, tak tunjukkan contoh cara membuat fishbone. Nah, ini gambar fishbone gini adik-adik ya. Ini hasil kerja teman-teman yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini fishbone ya. Jadi nggak usah lihat isinya karena isinya masih perlu diperbaiki ya adik-adik ya. Nanti yang kita pakai ini. Jadi ini kepala ikannya, ini tulangnya, ini ada duri-duri yang arahnya ke sini, panahnya harus jelas ya. Terus ini sebab-sebabnya. Aspeknya yang mau kita lihat adalah man. Man itu orangnya ya, adik-adik ya. Orang atau pihak-pihak yang menjadi sebab terjadinya masalah yang adik-adik jadikan core issue. Ya, terus dilihat juga dari material. Material itu alat, bahan, sarana, prasarana itu di sini. Jadi apa kondisi alat, bahan yang menjadi sebab kok sampai ada kondisi seperti ini? Metode itu cara, gitu ya adik-adik ya. Ada cara kerja bagaimana, ada kebiasaan apa yang dilakukan oleh men yang menjadi sebab terjadinya kondisi seperti ini. Satu lagi, milieu atau lingkungan, environment. Ada budaya apa, ada kebiasaan apa, ada stigma apa yang muncul di lingkungan kerja adik-adik atau lingkungan masyarakat adik-adik sehingga menjadi sebab terjadinya kondisi masalah itu. Gitu ya adik-adik ya, bisa dipahami nggih? Jadi aspeknya nanti 4 ya, man, material, method, dan milieu. Ini sebab. Nah, sebabnya apa? Adik-adik tulis ya, terus diarahkan ke sini panahnya. Itu. Sebab ini harus yang spesifik yang nanti adik-adik bisa beri tanda kalau masalahnya seperti itu, maka ini kan ada penyebab nih. Jangan hanya satu, dua ya, nanti Anda bingung mencari solusi nanti. Maka mana dari masalah-masalah ini Anda beri tanda gitu ya, diberi tanda lingkaran atau apa, karena nanti yang Anda tandai itu Anda akan diminta untuk
mencari gagasannya. Sebentar tak carikan ya. Contohnya, ono ra ya sih. Nah, ini nanti gini. Ini ya, contoh ya. Contoh caranya. Jadi sudah dicari sebabnya apa gitu, terus dipilih nih. Dipilih mana yang ini maksudnya gini adik-adik. Ini panahnya ke sini, panahnya ke sini. Kok ada panah ke sini? Ini maksudnya adalah maksudnya minimnya fasilitas itu apa? Ini loh penyebabnya karena ada efisiensi anggaran gitu ya. Kurangnya kecakapan SDM dalam penggunaan IT ini karena sebabnya ini ya. Nanti yang diintervensi ini. Tapi saya tidak mengharapkan Anda mencontoh ini. Mengapa? Karena ketika ini yang dilakukan tidak ada program pengembangan diri, maka nanti harusnya pelaksanaan kegiatan yang Anda akan berikan sebagai solusi itu Anda yang akan melakukan. Lah kalau pengembangan diri itu artinya kan akan melakukan pelatihan, workshop, IHT. Lah Anda apa berwenang menyelenggarakan IHT. Nah, gitu ya. Jadi pertimbangan ke sana. Ini cuma tak tunjukkan caranya gitu loh. Jadi ini fishbone-nya gitu ya. Terus nanti Anda beri tanda seperti ini. Nah, kalau sudah diberi tanda, maka nanti selanjutnya ono rayo. Jangan membuat gini iki yo. Iki contohnya apik memang, tapi salah. Karena nggak jelas panah-panahnya. Mungkin kalau ada yang pinter komputer, pinter IT ini, terus nggawe gitu ya. Memang kata apik, tapi malah keliru ya. Yang sederhana seperti tadi, tapi malah benar. Nah, nanti kalau sudah Anda diminta untuk memberikan gagasan solusinya biar tadi tidak berulang berkelanjutan, maka Anda bisa memberi solusi apa. Dan solusinya harus yang bisa Anda lakukan sendiri. Saat ini, nanti Anda kan ada masa habituasi toh. Nah, itu waktunya cuma sebulan. Nah, sebulan itu Anda bisa mengerjakan apa? Yang itu masih bisa terjangkau Anda sebagai CPNS. Misal nih, kalau nanti ada adik-adik yang jadi penyuluh ya di kelompok ini. Apakah misalnya seperti ini contoh penyuluhan dampak hamil sebelum nikah. Nah, Anda saat ini sudah punya kewenangan melakukan penyuluhan atau belum? Jika belum, ya ora usah mengambil cara itu. Karena jangan merencanakan tapi ora iso dilakoni. Gitu nggih? Jelas nggih? Nah, nanti itu yang perlu Anda lakukan. Terus nanti satu lagi di bagian bawahnya, oh ora ono ya. Anda juga perlu mencantumkan apa aksi bela negara gitu adik-adik. Ono ra ya niki. Nah, ini nih. Nah, di bagian bawahnya itu ada apa aksi bela negara yang akan Anda lakukan. Nah, ini nanti seperti yang kita diskusikan tadi ya. Jadi, apa yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah berarti kolom ini isinya sesuai dengan apa yang Anda lakukan dan itu terhubung dengan nilai bela negara yang mana di butir indikator yang mana. Gitu ya. Butir indikatornya sudah ada ya. Nggak usah ngarang ya. Oke, baik, adik-adik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Kalau nggak ada, berarti kita sudahi. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk terkait dengan isunya itu bisa di yang satuan kerja atau di unit penempatan. Kebetulan kan saya di UIN, penempatan saya kan unit kerjanya di SPI, Sistem Pengawasan Pengendalian Internal. Itu bisa masalahnya bisa di lingkup UIN-nya atau di SPI-nya ya, Bu? Yang penting Anda nanti bisa melakukan intervensi. Oh. Nah, ya, ketika nanti Anda menemukan masalah, kemudian Anda kan harus memberikan solusi. Nah, sebetulnya solusinya Anda bisa mengerjakan. Masih di wilayah kewenangan Anda gitu. Ngaten nggih? Jadi Baik, Bu. bebas, terserah. Yang kan yang tahu gini, kalau bisa malahan kalau sudah punya mentor, diskusi dengan mentornya. Konsultasi dengan mentor. Kira-kira yang bisa saya lakukan besok itu ada masalah apa yang bisa saya berikan apa namanya intervensi di mana gitu. Gitu nggih? Jadi Baik, Bu. adik-adik harus konsultasi dengan mentor ya, jangan jalan sendiri ini. Ini baru latihan memang. Nah, kalau belum tahu mentornya, sudah tahu mentornya belum? Belum, Belum. Ibu. Oh, belum ya, wes. Kalau belum tahu mentor, karena saat ini sudah harus apa mengerjakan tugasnya, boleh dialog dulu dengan rekan-rekannya gitu ya, dengan rekan sekantornya, atau boleh juga konsultasi dengan pimpinan gitu.
Ngaten nggih? Soal nanti untuk yang rancangan aktualisasi mau tetap ini atau mau ganti silakan saja. Tapi caranya yang penting harus dipahami. Gitu nggih? Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup jelas? Ibu Oke, mau tanya, baik. Heeh, berarti apa? ini yang tadi itu semua buat tugas yang hari ini ya, Bu? Mm-mm. Yang itu tadi untuk tugas hari ini. Oh, Tugas pas, pertemuan satu ya. nggih, Nggih. nggih, nggih. Matur suwun. Terakhir saya ingatkan lagi nggih, ojo kleru merumuskan penyebab masalah. Gitu ya. Tapi Anda sedang mencari ada dampak apa, ada akibat apa yang terjadi dan kita lihat gitu. Berpikirnya berpikir dampak dan akibat ya, bukan penyebabnya loh. Nek penyebabnya berarti kita berpikir fishbone. Ya, jadi Anda sudah kenal fishbone ini. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, maka silakan Ibu, diskusi mohon maaf, dulu. Mm-mm. apakah ini disesuaikan dengan jabatan kita ya, Bu? Iya, karena Misalkan nanti saya Anda mau prenatal laboratorium, berarti berkaitan dengan boleh. laboratorium. Itu boleh, tapi bisa juga begini. Misal ini di tempat tugas Anda itu ada apa sekarang kan era layanan itu berbasis teknologi kan gitu ya. Rupanya di tempat tugas Anda, entah di madrasah, entah di kantor, entah di KUA, itu ada pola yang apa ini pengolahan data, penyimpanan data itu masih manual. Nganggo buku sing gede kae tulis itu ndak efektif sekali gitu ya, rentan hilang, rentan rusak, dan seterusnya. Maka Anda, walaupun itu jane tidak tugas utama Anda, tapi Anda memandang itu mendasar gitu. Maka Anda mengambil intervensi di situ boleh gitu. Ya, jadi kata kuncinya begini, masih terhubung dengan layanan individu Anda atau layanan organisasi yang menjadikan sebab tidak efektif, tidak maksimal, tidak optimal. Gitu nggih? Ya. Tapi kalau mau langsung ke tugasnya sendiri ya enggak apa-apa. Oke, baik adik-adik, cukup nggih. Terima kasih untuk sesi siang ini. Saya tunggu nanti paparannya di hari Kamis, gitu ya. Kamis nanti jika perlu nanti disepakati siapa yang mau paparan gitu. Nggak usah nunggu, nggak usah takut salah, nggak usah takut dapat saran gitu ya. Oke, ini Anda diskusi dulu untuk berbagi kelompok untuk membuat apa tadi? Membuat video ya. Terus sama nek yel sak kelompok ini satu saja. Role skenario role play dan video itu kok video apa tadi? Yel itu sak kelompok satu. Berarti nanti di angkatan 21 akan ada 4 yel kelompok gitu ya dan 4 skenario. Nek videonya berarti ini nanti akan ada 2 video di kelompok 2 ini. Gitu nggak? Oke, baik. Terima Oh, kasih. Kita Ibu sudahi. sebentar. Gimana? Itu yang tadi Yelil, Bu. Berarti Mm, nanti yang Yelil itu kita bikin skenario-nya aja ya, Bu, yang untuk saat ini heeh. ya. Dibuat Oh iya. yelnya, dibuat skenarionya, tapi sudah diupload sekarang. Tapi dipakainya besok kalau ke Bali Diklat gitu ya. Nah, ini mumpung masih ketemu toh karena uploadnya kan masih minggu depan dan buatnya bareng-bareng. Maka silahkan nanti ini ruang Zoom-nya dipakai untuk diskusi dulu. Gitu nggih? Oke, baik. Kalau sudah clear, saya izin untuk saya segera pindah ke room kawan-kawan di kelompok 3. Ini pasti sudah nunggu sama seperti Anda tadi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat lanjut diskusi ya. Sukses untuk semuanya. Terima Iya, kasih, Bu. oke, Oke, Bu. Terima saya Terima kasih, izin Bu. kasih, ya. Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Monggo langsung boleh diskusi. Saya tak pindah Oke. ke room 3. Oke, ya, baik. Teman-teman, mumpung kita masih menggunakan Zoom ya. Kita recordnya stop dulu ya. Iya. Ya. Ya, di stop aja dulu.